guys, perkenalkan aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama aku Melan Farambuyaku, NIM 0191220007. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini, aku akan mempresentasikan mata kuliah pengantar laboratorium medis dengan judul materi Regulasi ATLM. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui topik-topik apa saja yang akan dijelaskan atau overview dari materinya. Pertama adalah Kemenkes nomor 37 Menkes SK nomor 3 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga, Permenkes nomor 46 tahun 2013 registrasi tenaga kesehatan. Keempat, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium medis. Kelima, Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi opportunistik. Keenam, Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium medis puskesmas. Kemudian yang terakhir adalah Permenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medis. Topik yang pertama adalah Kemenkes nomor 37 Menkes SK 3 2007. Dalam Kemenkes nomor 37 Menkes SK 3 2007 terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, memperhatikan standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, tantangan kompetensi ahli teknologi laboratorium medik masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional dan mawas diri. Yang ketiga, Institut Pendidikan Teknologi Laboratorium Medik perlu mengembangkan muatan lokal menjadi unggulan. Manfaatnya itu adalah bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai acuan dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Bagi pemerintah, yaitu sebagai acuan untuk berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi ahli teknologi laboratorium medis. Ketiga, bagi masyarakat, yaitu agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh ahli teknologi laboratorium medik. Yang keempat adalah bagi ahli teknologi laboratorium medik, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik dan alat ukur kemampuan diri. Kedua adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dengan persyaratan menjadi seorang ahli teknologi laboratorium medis adalah syarat pertama adalah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau ATLM. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi. Ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Keempat, membuat pernyataan dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesional. Jadi, untuk menjadi seorang ATLM harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian, syarat untuk perpanjangan STR adalah yang terdapat dari Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Persyaratan STR adalah yang pertama, memiliki STR yang lama. Untuk memperpanjangkan STR harus memiliki STR yang lama. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Kemudian membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesional. Kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga laboratorium profesi di bidangnya.
Topik berikutnya adalah Permenkes nomor 46 tahun 2013 registrasi tenaga kesehatan. Itu hal yang penting yang dapat dalam Permenkes ini adalah tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatannya. Yang kedua, fasilitas kesehatan dengan pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif. Kemudian, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki izin dari pemerintah. Keempat, untuk memperoleh izin dari pemerintah yang agar dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Kemudian, sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan MTKI. Topik berikutnya adalah Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium medis. Hal-hal penting dalam Permenkes ini adalah yang pertama, penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik adalah melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Kedua, peraturan ini bertujuan untuk mengatur tentang cara penyelenggaraan laboratorium medis yang baik sehingga pelayanan hasil bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, laboratorium klinik yang baik dapat mematuhi kriteria organisasi, ruang, dan fasilitas peralatan yang menjadi ketentuan minimal dalam pemenuhan penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Kemudian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan laboratorium hanya dapat dilakukan pihak berwajib sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik. Yang pertama, peraturan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik dalam melakukan yang pertama, A. Rujukan dan pemantapan mutu, B. Pengawasan dan pembinaan, C. Pencatatan dan pelaporan. Pada pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik merupakan pelayanan diagnostik HIV yang dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan dan transfusi darah, transplantasi organ dan jaringan surveillance. Sumber daya laboratorium meliputi yang pertama, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Topik berikutnya adalah Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang pertama, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit dan kondisi kesehatan. Kemudian, laboratorium puskesmas diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenangan, sarana prasarana, perlengkapan dan peralatan yang mutu. Kemudian, pembinaan dan penyelenggaraan laboratorium puskesmas dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Topik berikutnya adalah Permenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Itu yang pertama, ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia. Yang kedua, surat tanda registrasi ahli teknologi laboratorium medis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan pada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. Kemudian, surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
Kemudian, standar profesi ahli teknologi laboratorium medis adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai. Pada Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medis juga terdapat organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medis adalah organisasi profesi yang menjadi wadah untuk berhimpunnya para ahli teknologi laboratorium medis. Kemudian, kualifikasi ahli teknologi laboratorium medis ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas A. Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medis, yang kemudian diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medis. Terima kasih atas presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi kami dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa untuk presentasi selanjutnya.